Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat selalu teman-teman beserta keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Kita akan bahas lagi tentang timnas kita, yang mana kita sama-sama merasakan kesedihan, tentu saja kekecewaan saat timnas kita dikalahkan timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Tentu saja kita sama-sama menyaksikan, sama-sama merasakan, dan kita sama-sama melihat pemain-pemain yang diturunkan oleh tim pelatih. Kalau teman-teman sama dengan yang saya rasakan, tentu saja pertandingan belum dimulai, kita sudah merasa was-was. Kita sudah merasa khawatir bahwa timnas kita nantinya tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, apalagi bisa meraih kemenangan. Sama persis atau mirip dengan apa yang dilakukan pelatih sebelumnya saat menghadapi timnas Cina di kandang Cina. Hanya saja bedanya saat itu memang timnas Cina dianggap lemah, sehingga mungkin ada jalan pikiran dari tim pelatih saat itu dengan menurunkan pemain yang diturunkan. Diharapkan timnas kita bisa mengalahkan timnas Cina. Namun meleset, kita kalah 2-1. Dan gol dari timnas kita diciptakan Tom Haye yang saat itu menggantikan pemain bersama-sama dengan Rizky Ridho. Kemudian yang saya tidak mengerti, pertandingan melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi, yang kita sudah tahu mengalir deras pemberitaan, kecurigaan bahwa nanti timnas Arab Saudi akan mendapatkan banyak keuntungan, khususnya dari yang memimpin pertandingan, yaitu wasit. Tentu kita berharap timnas kita akan mengerahkan kemampuannya, pemain terbaik, kemudian fokus dalam pertandingan. Itu yang kita gembor-gemborkan. Jangan terprovokasi oleh pemain-pemain lawan, khususnya Arab Saudi, dan jangan terprovokasi oleh keputusan-keputusan wasit. Itu yang udah kita canangkan, kita gembar-gemborkan sebelumnya, karena kita semua, hampir semua, kita menaruh kecurigaan kepada kepemimpinan wasit dari Kuwait. Namun kenyataannya menghadapi Arab Saudi malam itu, bukan wasit yang menjadi ganjalan. Namun saya secara pribadi mengatakan bahwa tim pelatih yang menjadi hambatan timnas kita bisa meraih hasil yang diinginkan. Saya tidak mengatakan Yakub Sayuri pemain yang tidak bagus, atau Bikam Putra, atau Mark Klok, karena bahkan Mark Klok juga sebagai kapten tim di Persib Bandung. Artinya memang pemain pilihan, pemain bagus. Namun ini levelnya berbeda. Ini round 4. Kita hanya butuh sekitar 180 menit yang harus diperjuangkan untuk lolos ke putaran Piala Dunia. Bukan main-main. Udah diambang pintu. Kita harus bisa menyelesaikan kedua pertandingan. Hanya 2 pertandingan yang harus kita selesaikan. Minimal, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, minimal kita seri di kandang Arab Saudi, baru kita usahakan menang melawan timnas Irak. Pertimbangannya sebagai tuan rumah tentu akan menyulitkan. Kemudian Irak kemarin juga agak kesulitan menghadapi timnas Thailand dan juga Hong Kong. Tentu kita bisa memanfaatkan kita dengan pemain-pemain yang ada yang sangat berkualitas. Awalnya saya berpikir Patrick Kluivert CS akan menurunkan pemain terbaiknya.
Kalau dengan 3 back seperti yang selama ini yang bisa bermain bagus, ada Rizky Ridho, Jaises, kemudian Justin Hubner. Kemudian nanti ditambah di kanan kita mungkin ada Kevin Dix. Di kiri karena Kevin Pedong tidak ada, mungkin bisa dengan Dean James. Di tengah tentu saja kita harapkan tetap sang profesor diturunkan. Walaupun ada berita bahwa dia masih kurang fit, namun buktinya kemarin diturunkan dia main bagus. Artinya dia bisa diturunkan di babak pertama. Jika nanti memang tidak memungkinkan bisa diganti. Karena di sana juga ada Ivar Jenner. Kita juga memiliki Nathan Chuaon yang main sangat bagus di klubnya. Menit bermain juga sangat oke. Tapi justru tidak masuk dalam daftar pemain. Luar biasa. Tentu ini pertanyaan besar. Ada apa? Oke, saat melawan Australia, Nathan main jelek. Karena memang Nathan tidak mendapat menit bermain yang bagus di klubnya di Swansea. Tapi sekarang Nathan memperlihatkan permainan terbaiknya, tapi justru tidak masuk daftar. Kemudian Tom Haye juga dimasukkan tidak dari babak pertama. Kemudian oleh Romeni, pemain yang sangat menakutkan, juga tidak dimasukkan. Itu sangat-sangat mengecewakan. Dan kita juga melihat bagaimana permainan Yaakob Sayuri. Disitulah lubang besar timnas Arab menggempur kita. Dari tengah, di sana ada Mark Locke, juga digempur, diterobos. Dan pemain Arab Saudi sangat enjoy. Dari ekspresi mukanya kita melihat sangat santai. Ketegangan berada di timnas kita. Mestinya terbalik. Harusnya timnas kita yang enjoy, timnas Arab Saudi yang beban berat. Beckham Putra, kita melihat bagaimana permainannya. Memang di klub dia bagus, tapi di level, apalagi di round 4 sebesar ini, tentu saja saya melihat masih kurang. Masih banyak penggantinya. Masih banyak pemain yang bisa disiapkan. Di tengah mungkin kalau Tom Haye masuk, bisa mengatur ritme permainan, bisa mengatur serangan, bisa mengatur segalanya di tengah sebagai jenderal lapangan. Tidak seperti yang dilakukan Mark Locke kemarin, betul-betul mati kutu, tidak berbuat banyak. Itu pun tidak diganti bahkan sampai 90 menit. Luar biasa. Kekecewaan kita semua melihat permainan tersebut. Kemudian dengan masuknya Tom Haye, masuknya oleh Romeni, saya berpikir mungkin ada harapan walaupun menitnya sangat tipis sampai dengan menit terakhir tentu saja. Dan saya berharap oleh Romeni depan, nanti Ragnan tetap di kiri, kemudian di kanan ada Manu Jonathan. Suplai Manu Jonathan, dribble-dribblenya diharapkan untuk bisa memberi umpan-umpan kepada oleh Romeni. Ternyata siapa yang diganti? Justru Manu Jonathan. Dia sedang main bagus, sedang main luar biasa saat itu. Tapi justru diganti karena dimasukkannya Tom Haye dan juga oleh Romeni. Dean James main sangat bagus. Masuklah diganti Jan Cesauri. Ada apa dengan tim pelatih? Sepertinya justru lebih tahu penonton, lebih tahu para netizen, seperti lebih tahu para pengamat daripada tim pelatih. Udah terbalik-balik malam itu. Pemain yang masih bagus diganti, pemain yang sering diterobos untuk lubang besar bagi Arab Saudi dipertahankan. Kalau saja mungkin saat itu Patrick Kluivert mengambil keputusan, mungkin di menit 20 atau 25 atau mungkin 30, mungkin Yaakob Sayuri langsung diganti. Siapa yang masuk? Mungkin Rizky Ridho atau mungkin Jasnir. Kemudian Kevin Dix ditarik ke kanan menggantikan posisinya Yaakob Sayuri. Karena Yaakob Sayuri itu bukan back. Yaakob Sayuri itu winger. Jadi beda tempatnya. Jadi wajar kalau dia kebingungan. Apalagi dengan level sebesar ini. Mungkin dia frustasi sampai dengan melakukan pelanggaran yang sangat-sangat ceroboh, menarik kaos daripada pemain Arab Saudi di area kotak penalti yang kita tahu semua bagaimana timnas Arab Saudi disenggol sedikit pun jatuh. Berguling-guling, mengerang kesakitan, batuk-batuk,
itu yang dilakukan pemain Arab Saudi. Dan itu oke-oke saja, karena itu memang tidak ada masalah. Tapi kita yang kurang pintar, tim pelatih khususnya, sama persis yang dilakukan Yakub Sayuri seperti yang dilakukan oleh Nathan saat menghadapi Australia. Saat itu menarik badan daripada timnas Australia di area kotak penalti. Itulah pemain karena saat itu mungkin tegang, karena tidak ada menit bermain di klubnya. Sama dengan Yakub Sayuri kemarin, mungkin tegang sebagai bek kanan, bukan posisinya, dengan pertandingannya sebesar ini, atmosfer sebesar ini. Sampai saya berpikir kenapa nggak diganti Yakub Sayuri, sudah seperti ini, sering diterobos. Tapi dibiarkan begitu saja. Kalau tidak salah menit 85 baru diganti. Kalaupun Dean James dianggap capek, kenapa bukan Shane Patinama yang dimasukkan? Kenapa harus Yansa Sayuri? Apalagi Mark Locke sampai 90 menit, luar biasa. Tidak ada kontribusi yang bisa kita tengok, bisa kita lihat. Jopo Lopesi bukan tipe pengatur serangan. Mark Locke tentu jauh untuk mengambil peran seperti yang dilakukan oleh Tom Hai. Kemudian kita memiliki Mauro Gistra, untuk apa? Daripada kita Beckham Putra, apa tidak ada salahnya ada formasi yang mungkin digeser-geser, kemudian Mauro Gistra ditempatkan di situ, di posisinya untuk sementara, karena oleh Rumeni mungkin dianggap masih kurang fit. Tapi saya lebih condong oleh Rumeni masuk di babak pertama. Jika dia memang kurang memungkinkan, nanti bisa digantikan. Teman-teman silahkan, mungkin ada pendapat lain, masukkan ke kolom komentar. Saya bukan mengajari, saya hanya menyesalkan, saya hanya kecewa dengan permainan kemarin malam. Saya sampai tidak bisa tidur, karena saya berharap dari awal, saya berharap timnas kita mengeluarkan permain terbaiknya dan pemain terbaiknya dengan posisi atau dengan formasi apapun yang akan dilakukan tim pelatih. Itu ada hak tim pelatih. Kalau 4 back, tentu saja kita tahu JXS, Kevin Dick tetap sebagai center back. Kemudian di kanan kita harapkan ada Sandy Walsh, di kiri mungkin ada Dean James karena memang Calvin Pedong sedang tidak baik-baik saja. Itu kalau sejajar 4 back. Tapi di sana Yakub Sayuri. Oke, mungkin ada masalah. Tapi kalau udah melihat permainan seperti itu, mestinya harus cepat diganti. Ini pertandingan besar, pertaruhan nama besar untuk bisa meraih hasil yang maksimal, untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Karena kita tinggal selangkah lagi untuk bisa menerobos ke putaran Piala Dunia. Tapi ini sepertinya disia-siakan. Sampai saya curiga, ada apa dengan Patrick Kluivert ini? Malam itu saya betul curiga, apa ada permainan di antara wasit dan juga tim pelatih kita. Karena wasit sudah curigai selama ini, akhirnya wasit diputuskan untuk bermain baik, bermain fair, kemudian peran untuk kecerobohan, untuk mengalahkan timnas diserahkan kepada Patrick. Sampai sejauh itu saya berpikir. Walaupun tidak mungkin seorang pelatih akan merusak daripada tim kita sendiri. Tapi kita lihat bagaimana permainannya. Betul-betul dirusak oleh Patrick Kluivert. JXS jadi pontang-panting, stamina terkuras, Kevin Dick terkuras, padahal nantinya akan menghadapi timnas Irak. Pemain terbaik kita yang ada saat itu terkuras staminanya, karena harus menutup lubang-lubang yang menganga. Saya sangat-sangat kesal. Maka tidak heran jika saya juga timbul kecurigaan semacam itu. Jangan-jangan ada main, sudah diatur. Untuk itu kita tengok nanti malam menghadapi timnas Irak, apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kita tidak bisa lagi bilang Patrick Kluivert baru beberapa pertandingan. Seharusnya sebagai pelatih, sebagai pemain besar, beliau tahu apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi round 4 ini. Karena uji coba juga sudah dilakukan. Apalagi kita melihat persiapan timnas Arab Saudi luar biasa persiapannya. Kalau kita hanya
mengeluarkan atau nurunkan pemain seperti itu, Arab Saudi mungkin tidak perlu persiapan yang sangat-sangat ketat. Mungkin dia berpikiran bahwa timnas kita nanti akan mati-matian, akan mengeluarkan pemain terbaiknya dengan performa terbaiknya, sehingga persiapan Arab Saudi betul-betul diperjuangkan. Kenyataannya menghadapi Arab Saudi seperti sepele. Tidak ada yang membahayakan. 2 gol dari kita, mungkin ada yang bilang hanya keberuntungan, atau mungkin saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Yang jelas, oke lah, kita lupakan. Sekarang kita tatap menghadapi timnas Irak. Harus menang, karena seri akan sangat berbahaya. Menang, paling tidak kita harus bisa selisih 2 gol kalau kita mau aman. Kalaupun kita tidak lolos secara langsung, mungkin kita bisa menjadi runner up dan kita bisa beradu dengan grup A nantinya, siapapun di sana. Karena kita lihat bagaimana Qatar juga agak keteteran kemarin. Dan nanti malam tidak tahu apa nanti yang akan terjadi. Nah, kita lihat saja apakah Patrick akan mempertaruhkan namanya untuk tidak mengeluarkan kekuatan terbaiknya daripada timnas kita. Kita memiliki pemain terbaik. Kita memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk di round 4 ini. Dan itu sudah dipersiapkan oleh Bapak Erick Thohir dan jajarannya. Pemain-pemain sudah didatangkan. Tinggal mengatur formasi, kemudian menempatkan atau memilih pemain yang terbaik untuk ditempatkan di posisinya masing-masing. Bukan diacak-acak. Pemain ditempatkan bukan pada tempatnya sebagai pemain biasanya. Seperti Yakub Sayuri, seorang winger, jadikan bek kanan, kocar kacir, diterobos, dibiarkan, seolah memberi jalan Arab Saudi, lewatlah di area Yakub Sayuri karena mau mencetak gol. Seperti itu. Sampai akhirnya Yakub Sayuri mungkin frustasi dengan gerak refleksnya, menarik kaos, ceroboh. Round 4 bisa melakukan hal semacam itu adalah pemain yang sangat ceroboh, dan itu pilihan Patrick Kluivert. Apakah kurang motivasi atau kurang memberikan masukan pada para pemainnya? Dan yang lucu lagi, pemain-pemain yang memang mainnya tidak bagus tidak diganti-ganti, sementara kita memiliki pemain yang bagus di bangku cadangan. Rizky Ridho, Justin Hubner, Tom Haye, Ole Rumeni, pemain-pemain yang sangat bagus. Sen Patinama, dia juga sedang main bagus. Bukan Yanja Sayuri. Yanja Sayuri bagus di klubnya. Bahkan kemarin juga tidak kelihatan waktu match day. Tiba-tiba sebagai pemain pengganti di level sebesar ini. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan.